Perjalanan pendidikan nasional, pendidikan pada masa Portugis. Pada abad ke-16, Portugis yang diikuti oleh Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1536, didirikanlah sekolah agama. Selain itu juga diajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung secara dasar. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Nasrani yang disebarkan oleh Portugis perlu diganti dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dahulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Sekolah ini dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan, anak penjabat, dan bangsawan pribumi. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pendidikan pada masa Jepang. Pada tahun 1942, runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya. Jepang datang dan merubah sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar, penghapusan kelas sosial, dan juga sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambung 2 tahun, ALS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Cycle School 5 tahun, dan MULO semuanya dihapuskan. Menjadi pendidikan sekolah rakyat, Komin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Chugakko, dan Zyugakko 3 tahun, sekolah menengah atas Daigakko 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Dasar yang dinamis. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda, seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, dan Misar Suwandi, mengganti ejaan bahasa Indonesia yang telah disusun oleh Van Fusion menjadi lebih baik lagi. Pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1, 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 didirikannya Sekolah Dasar Inpres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku sekolah dasar kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung sekolah dasar dibangun, 57.740 orang guru terutama guru sekolah dasar diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakannya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku, ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada tahun 2013,
2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Pada bulan Februari tahun 2022, Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar dalam bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar